Assalamualaikum, saya Asti dan hari ini saya pengen cerita nih. Karena tanggal 24 Maret nanti adalah hari TB atau hari tuberkulosis. Jadi pengen cerita bahwa kita pun dulu pertama kenal sebelum kenal Ipeh, kita lebih dulu kenal Miko. Ya, kita kenalan dulu sama Miko, baru kenal sama Ipeh. Walaupun yang ada di tubuh suami saya itu sebetulnya udah duluan Ipehnya. Sih, jadi Ipehnya masuk duluan. Karena Ipeh masuk duluan, tapi kita kenal pertamanya justru sama si Miko. Miko itu adalah Mycobacterium tuberculosis atau bakteri yang menyebabkan TBC. Jadi waktu itu karena suami saya tuh batuknya itu lama batuknya itu sampai 3 minggu lebih, sebulan lebih, karena dia mulai sakit batuk ya, maksud saya sakit batuk itu sekitar ya awal April dan sampai sebulan lebih, sampai Mei itu ternyata batuknya nggak sembuh. Diperiksakan ke Balai Kesehatan Paru Masyarakat dan ternyata memang TBC dan ada pengobatannya, karena TB itu kan memang sih cepat nular tapi cepat sembuh. Maksud saya bisa sembuh, cepat nularnya itu dari dropletnya ya, dari dropletnya itu bisa menular. Ngomong, batuk itu, makanya harus hati-hati ketika orang yang dekat dengan orang yang TBC. Pencegahannya ya pakai masker, jangan deket-deket, dipisahkan ya. Waktu suami saya masih TBC itu dipisah untuk tempat makan, tempat minum itu terpisah. Nah, berawal dari perkenalan dengan si Miko itu tadi, pengobatan kan dimulai 1 Juni 2011 waktu itu. 15 Juninya itulah ada konseling yang dokter itu menyarankan kita untuk, terutama suami dulu dites untuk dia yang kita akhirnya kenal sama si Ipeh itu HIV. Jadi sebenarnya di tubuh suami udah ada HIV. Si HIV itu virus ya, bukan penyakit. Itu virus yang lalu menyerang si kekebalan tubuh, dan karena si tubuh pasien itu lemah dan tidak tahu, suami tidak tahu kalau di tubuhnya ada HIV waktu sebelum tes darah itu. Nah, sebelum mengenal Miko, jadi karena tubuhnya melemah, berbagai penyakit kan bisa masuk. Ibarat kata tentaranya kurang. Ya udah, salah satunya termasuk yang masuk itu TBC. Sariawan ada sariawan dulu, dia tapi tidak parah. Sariawan suami saya itu tidak parah. Yang parah ya TB-nya itu, dia batuk dan batuknya itu benar-benar dia tuh sampai sakit, dadanya sakit katanya, sakit. Dan melewati opnam di Rumah Sakit Karyadi waktu itu di Semarang. Ya, yang parah memang TB-nya parah. Dan ada obatnya, namanya obat anti TB. Dan semua itu peristiwa ketika suami saya pemeriksaan TB, termasuk saya dan anak, karena suami TBC kan anak-anak sama saya diperiksa juga. Alhamdulillah waktu itu negatif, dan semua itu saya tulis di buku saya. Di buku saya ini saya tulis di Mes Potato, Menikmati Hidup Tanpa Menyesalinya ini, awal-awal di bab kedua itu. Jadi bab pertama itu masalah pekerjaan ya. Di bab kedua itu mulai saya menceritakan tentang TB or TB. Kenapa saya tulis TB or TB? Karena waktu itu memang TBC nggak sih ini, sempet lah ada keraguan gitu, sempet lah. Jadi di sini saya juga tulis bahwa ya TBC itu memang harus diketahui, terutama pencegahannya ya. Ketika orang sudah terinfeksi TBC, sudah sakit, sudah batuk-batuk seperti kondisi suami saya itu, ya nggak usah cemas, nggak usah takut, nggak usah bingung. Disediakan obat, dan waktu itu di Balai Kesehatan Paru Masyarakat itu obatnya gratis. OAT ya, obat anti TB itu obatnya gratis. Nah, di sini saya tulis nih, 1 Juni pengobatan TB dimulai, saya tulis gitu.
diminum setengah jam sebelum makan. Saya tulis semuanya, termasuk obat ini dapat gratis dari pemerintah. Di dalamnya terdapat kandungan rifampicin, isoniazid, bla bla bla, itu saya tulis semua. Dan nah, ada tulisan gini nih. Jadi pada dasarnya semua orang itu ada kuman TB, ada si miko, semua punya miko, tapi bisa aktif, bisa enggak, bisa dorman, bisa tidur. Kalau yang orang masih sehat dia tidur dorman tuh ya bakterinya. Tapi kalau suami saya itu sudah mulai bangun, aktif itu TB-nya. Jadi menimbulkan sakit. Jadi pada dasarnya semua orang ada bakteri TB dalam parunya, namun bisa dalam keadaan dorman. Nah, titik masalah suami saya itu, nah ini ada di sini. Namun pada kondisi menurunnya daya tahan tubuh, maka TB laten dapat berkembang menjadi TB aktif. Ya, jadi TB-nya suami saya itu aktif. Nah, beberapa faktor ini nih, beberapa faktor yang menurunkan daya tahan tubuh, misalnya kurang gizi, diabetes, penggunaan obat tertentu dalam jangka panjang, dan salah satunya lagi adalah infeksi HIV. Jadi si Ipeh itu tadi, HIV itu udah duluan masuk, tapi sebenarnya saya nggak nyadar, saya juga nggak tahu, orang masuknya nggak bilang-bilang. Makanya kan kalau ada orang tanya kapan terkena HIV, pastinya sejak ada faktor risiko tersebut. Dan kalau ditanya kapannya, pasti nggak tahu, pastinya sejak faktor risiko tersebut. Dan faktor risiko suami saya itu adalah dulu dia pemakai jarum suntik narkoba. Saya sendiri faktor risiko dari hubungan seks dengan suami. Nah, gitu kan, suami saya. Jadi Ipeh duluan masuk ke tubuh suami, kondisi tubuh menurun, kekebalan tubuh menurun, masuklah infeksi TBC itu, TB masuk. Jadi sebenarnya itu Ipeh duluan masuk, tapi kita lebih dulu kenal miko dulu. Untuk obat, kalau diminum tuh harus teratur. Jadi ada PMO-nya, pengawas penelan obatnya ada, karena harus diminum teratur 6 bulan. Suami saya waktu itu 6 bulan itu pengobatan teratur. Memang harus teratur, harus patuh, harus selalu diminum, nggak boleh bolong. Nanti harus mengulang dari awal. Nah, penularannya juga mudah. Tidak seperti TB, tidak seperti HIV. HIV itu penularannya tuh tidak semudah TBC. Kalau TBC dari droplet bisa ada penularan. Selain yang OAT sendiri, obat anti TB itu ketika suami saya minum itu timbul efek samping. Salah satunya adalah mual banget, sangat mual. Jadi yang saya ceritakan ini yang kita alami aja ya. Suami saya itu mual semual-mualnya. Pokoknya kalau kita misalnya lagi keluar gitu, dia kan badannya kurus banget ya, nggak bisa naik motor. Jadi waktu itu kita mau kontrol ke dokter ya naik taksi gitu. Di dalam taksi atau di dalam beca atau yang itu dia selalu bawa kertas kecil, plastik kecil gitu untuk karena mual dan gatal itu bisa disekucur badannya, itu dia gatal semua. Gatal karena efek samping dari OAT. Tapi kembali lagi, efek samping itu tetap harus dihadapi, karena kita harus ada 6 bulan itu harus ada pengawasan, dia patuh minum obat supaya sembuh, supaya beres TB-nya. Oh, jadi gampang menular tapi bisa dicegah dan bisa sembuh untuk TBC itu. Kalau orang terkena TBC, sebaiknya ya nggak usah minder, berobat, patuh pengobatan, itu aja sebenarnya ya. Dan harus sabar dengan segala efek samping dari obat. Batuk, mual, gatal itu waktu itu udah sehari-harinya suami saya deh begitu tuh. Ya tapi ya gimana, namanya sakit
memang harus menghadapi efek samping dan rasa mual. Jadi kayak yang namanya gatel udah deh, dari ujung rambut sampai telapak kaki itu dia gatel, mual, gatel. Ya memang nggak enak, nggak ada kan sakit enak, sakitnya tuh memang nggak enak tuh di situ. Cuma kan kabar baiknya itu tadi bisa disembuhkan asal kita sabar. Nah, lalu untuk pengobatan pertama itu, waktu itu suami saya pengobatan OAT pertama kan 15 hari. Di hari ke-15 itulah kita mulai untuk tes HIV-nya dan ternyata memang positif. Lalu untuk pengobatannya sendiri, pengobatan OAT itu kan per 1 Juni ya, 1 Juni 2011. Untuk ARV-nya sendiri waktu itu suami saya mulai ARV sekitar 27 atau 28 Juni. Jadi OAT dulu masuk, lalu memang habis itu ARV-nya tetap masuk. Minumnya sih nggak bareng, jadi ada jeda 1 jam 2 jam untuk menelan obatnya. Jadi ngasih kesempatan dulu si OAT, lalu ARV atau antiretroviralnya masuk. Dan setelah dirawat di rumah sakit waktu itu, di rumah sakit Karyadi sekitar 8 hari, ya masih sakit waktu itu, masih lemah, tapi kita hanya suami saya hanya 8 hari di rumah sakit. Untuk saat ini kondisi suami alhamdulillah sehat. Jadi waktu itu kan pengobatan OAT-nya 6 bulan, dari bulan Juni ya, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember udah beres, 6 bulan udah beres. Dan itu di 2011 ya pengobatan. Di 2012 hingga saat ini alhamdulillah kondisi suami sehat, lahir batinnya sehat, dan alhamdulillah nggak pernah opnam lagi. Yang kita harapkan kan memang tetap sehat. Jadi saya dan suami kalau untuk masalah ARV itu kan masih diminum terus ya. Kalau untuk OAT kan diminum hanya per 6 bulan. Tapi kalau untuk ARV, antiretroviralnya, untuk obat HIV itu ya kita memang minum seterusnya selama kita masih hidup. Kita nggak berpikir kapan ya sembuh, enggak. Pokoknya ya kalau OAT, obat anti TB itu menyembuhkan TB, kalau ARV itu menjaga agar virusnya nggak berkembang dan meningkatkan kualitas hidup kita. Kalau memang harus diminum terus, ya nggak apa-apa juga. Ada kok orang-orang yang tidak terinfeksi HIV tapi terus minum obat dan nggak ada masalah. Menjadi masalah kalau kita menganggap itu masalah. Jadi sebenarnya minum obat tiap hari nggak apa-apa. Tetap kita minum seterusnya dan diharapkan kita sehat lahir batin, hingga ya setiap orang akan menemukan takdirnya masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.